Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fonilia Viola Casta, NIM 20110417108, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Adi Mursalim SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran 2. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawaban: menurut Werner J. Kagan 2003, seluruh distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakaian industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Kelebihan: memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan: banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Kelebihan: distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut atau di mana karyawan memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan: karena distribusinya di selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah dengan barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihan: produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusi akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan: akses produk kepada pelanggan terbatas. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 2. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktor yang serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi atau mix, yakni berbagai perangkat komunikasi yang digunakan untuk kegiatan promosi. Penggunaan berbagai alat dalam melakukan promosi ini merupakan cara terbaik untuk dapat menyampaikan pesan tentang produk kepada target konsumennya secara efektif. Bauran promosi ini merupakan salah satu bagaimana dari bauran pemasaran atau yang sering disebut marketing mix. Bauran pemasaran adalah perangkat variabel pemasaran tektoral yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasaran sasaran. Cara menentukan anggaran promosi. Cara yang dapat ditempuh dalam menestimasi besarnya anggaran promosi adalah dengan menentukan persentase tertentu penjualan tahun yang datang. Metode persentase penjualan ini banyak dipergunakan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah sederhana dan mudah untuk dilakukan. Kedua, pengeluaran promosi akan bervariasi di antara berbagai merek produk. 3, dengan menggunakan metode ini maka pengeluaran untuk promosi dapat diperkirakan sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 3. Bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai
dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Jawaban: produk merupakan barang atau jasa yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar agar diperhatikan, dipakai, atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Contoh, mie instan, rokok, minuman, dan lain-lain. Harga merupakan sejumlah uang yang harus konsumen bayar untuk membeli produk atau nilai suatu produk. Contoh, harga sebuah tas adalah 200, harga diskon 20%. Tempat merupakan wilayah yang untuk melanjutkan produk yang telah diproduksi atau tempat untuk membuat produk yang memenuhi kebutuhan. Tempat ini harus terjangkau oleh pasar sasaran. Contoh, Kemart terletak di Jalan Ayani No. 99, Indomaret terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 123. Promosi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk kepada pasar sasaran. Contoh promosi melalui radio, surat, kabar, mulut ke mulut, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 4. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Jawaban: pembicara dalam video tersebut adalah Henry Aprianto. Teori-teori yang dibicarakan dalam video tersebut adalah pemunculan gagasan. Memunculkan gagasan itu tahapan dari gagasan baru dalam rangka menciptakan produk baru. Penyaringan gagasan, hal-hal yang disaring antara produk kekurangannya, mengembangkan dan pengujian konsep. Dalam tahap ini mencoba melakukan pengukuran dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 5. Siapa pembicara dalam video itu? Sebut dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara dalam video tersebut adalah Henry Aprianto. Teori-teori yang dibicarakan dalam video tersebut adalah bahwa produk adalah produk utama atau manfaat utama. Maksudnya adalah manfaat yang paling besar dari suatu produk yang memposisikan produknya dalam produk. Biasanya memiliki segmen harga yang kompetitif. Bersih produk pada dasarnya adalah produk yang bisa dipilih. Estetik produk atau produk harapan sudah bisa ditebak adalah produk yang didasari dari suatu keinginan. Semantik produk atau produk dengan nilai lebih. Semantik produk adalah yang ditambah value lain. Postingan produk atau produk masa depan. Produk potensial artinya memiliki harapan di masa akan datang. Masuk ke soal nomor 6. Siapa pembicara dalam video itu? Sebut dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Video yang pertama pembicaranya adalah Sri Tomo Wesogoto. Pembicara video kedua adalah Iding Roshidin. Teori-teori yang dibaca dalam video pertama adalah tema penggambaran fungsi kualitas dalam produk desain. Secara umum, metode ini digunakan untuk karakteristik, teknik, atau respon teknik dari sebuah rancangan. Metode ini bisa dipakai dalam konteks jasa maupun konteks manufaktur, dan lain-lain. Teori-teori yang dibaca dalam video yang kedua adalah asal-usul politik marketing. Marketing itu berkaitan dengan pendefinisian dan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.